Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Nanti di ujung dari sharing aku ada ayat perenungan terakhir, ayat penutupnya di 26 sama 27. Tapi sekarang di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 dulu. Dibilang gini, Rasul Paulus bilang, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ini aku percaya selera musik kita bebas. Tuhan gak pernah ngatur di sorga gak ada genre. Ya itu yang saya percaya, karena kalau genrenya ada satu, Tuhan pasti kasih petunjuk ya. Misalnya setiap kali konser metal tuh selalu error gitu alatnya gitu, karena petir apalah. Kalau konser klasik doang ada hadirat Tuhan gitu kan. Gitu enggak. Maksudnya Tuhan kasih kita kebebasan, dan itu Rasul Paulus sadari. Sekali lagi ini walaupun rasanya cucologi dicucok-cucokkan, tapi aku baca seperti itu. Ya sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Jadi relevan itu pertama tujuannya itu supaya kita bisa melayani orang lain, atau dalam konteks kita to reach other people. Ya we reach them by serving them, by loving them, bukan yang lain. Ya kadang juga mengorbankan selera kita sendiri, bisa jadi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya selera. Sekali lagi khususnya bicara musik ya, boleh. Ya kan bebas terhadap semua orang, tapi dengan sengaja menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya ini dia, aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tujuan itu to reach other people for Jesus. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku jadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Relevan tujuannya itu untuk memenangkan orang. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, nah ini kalimat ini, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Lihat, dia dia realistis. Dia tahu dia gak akan bisa memenangkan semua orang. Dia bilang beberapa, some. Tapi for some, it is worth it. Yes. Ya, bahkan kalaupun cuma memenangkan beberapa, I will still do this. Dia bilang kayak gitu. Ya. Ayat 23. Segala sesuatu ini, ya, upaya kita untuk jadi relevan, khususnya bicara tentang genre yang kita pilih untuk menjangkau orang-orang dari genre tersebut. Ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, because of the gospel, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi ternyata Injil itu sebenarnya relevan. Makanya dia bilang, gue lakuin ini semua karena Injil supaya gue bisa ambil bagian dalamnya. Jadi kalau gue nggak relevan, gue nggak bisa ambil bagian dalam the gospel itu sendiri. Dia bicara tentang kontekstualisasi. Apa yang Yesus lakukan itu udah yang paling jauh. Ya sejauh ini itu yang paling jauh. Gitu. Ya, benar, itu yang paling jauh. Bayangin, Tuhan jadi manusia. Pencipta jadi ciptaan. Ya. Kalau bicara kontekstualisasi, how to be relevant, bayangin aja. Dia tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Lihat, ayat firman Tuhan lebih ekstrem lagi. Bicara tentang upaya untuk jadi relevan, apa yang Yesus lakukan sekali lagi itu yang paling jauh. Dan kita akan belajar hari ini sejauh apa sih kita bisa for the sake of being relevant, for the sake of the gospel, untuk menjangkau orang-orang yang paling jauh. Nah, itu genre yang diusung saat ini kan gitu. Itu dianggap yang paling jauh, karena dianggap paling nggak mungkin lah Tuhan pakai genre kayak gini, teriak-teriak. Vokalis sudah kayak setan suaranya, musiknya serem, bawaannya mulus kalau denger, pengen marah, pengen mukul, pengen bunuh orang katanya gitu, gara-gara denger Marilyn Manson jadi nembakin orang katanya. Tapi gue dari dulu gak pernah nembak orang tuh, nembak cewek paling. Ya kan paling itu, paling jauh itu paling gue nembak, masa gak ada yang lain. Ya, gue bukan orang yang keras, walaupun musiknya keras. Ya katanya konon penelitian berhasil menunjukkan bahwa orang-orang para anak metal justru yang paling setia dalam pernikahan. Katanya gitu. Katanya, gue sih amin-amin aja karena gue setia sih sejauh ini. Tahun 15 gue sama istri gue, kita 20 tahun udah bareng. Right? More to come. Kita ke 2 Samuel 22 ayat 7 sampai 14 bicara
relevan sejauh apa sih kita bisa jadi relevan untuk menjangkau khususnya this specific people group dengan selera musik yang agak singa ya. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jadi konteksnya gini, kita baca ayat awalnya dulu dah dari pasal ini. 2 Samuel 22 dari ayat 1. Ayat 1 dia bilang gini, ini judulnya nyanyian syukur Daud. Ya. Daud mengatakan perkataannya atau perkataan nyanyian ini, jadi this is a song. By the way, nyasar di Samuel. Biasanya kan masuknya dari Mazmur kan gitu. Iya. Nyasar di Samuel. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Jadi ini konteksnya peperangan. Jadi dia dikejar-kejar kayak film Prison Break, film favorit gua. Oke, gua berharap ada season 6. Kan itu gua lagi nonton lagi dari awal. Gua seneng film itu. Dan bayangin kayak gitu. Jadi moodnya mau dibunuh, pokoknya heboh. Ya, dan Tuhan selamatin dia dari momen ini. Dan ini dia bilang, makanya dia dalam salah satu nyanyian ini ayat 7 langsung loncat ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Berseru itu nggak mungkin pelan-pelan atau bisik-bisik, pasti teriak. Ya, scream itu pasti berseru. Scream for help. Ya, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru, garisan kata itu kepada Tuhan, nggak mungkin pelan-pelan, ini pasti teriak-teriak. Kepada Allahku aku berseru dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku, ini teriak udah jelas ya, teriak, scream. Ya, ini bukan cocologi tapi ini ada di sini. Ini lagu. Nggak mungkin dia kayak Tuhan mendengar teriakku. Nggak mungkin, ini bukan puisi, ini nyanyian. This is a song. I don't know. This might be minimal screamo lah alirannya. Minimal screamo. Right? Ya teriakku, teriak. Sekali lagi teriak kan bukan yang ya teriak betul. Ya teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat 8. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Wah ini nggak ngerti ini berapa ini apa namanya? Iya berapa desibel nggak ngerti juga. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Jadi Tuhan membela Daud sampai segitunya. Oke. Dan asap membumbung dari hidungnya. Buset kayak naga. Oh ya Tuhan marah dan ngebelain hambanya. Tuhan yang berperang ganti Daud dalam konteks ini. Right. Terus kita lanjut lagi. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya. Wow, Tuhan nih. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Darkness. Ya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan 12. Dan ia Tuhan membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Nah ini dia. Lalu bayangin, ini kalau bicara musik, ini kalau lagu, ini genrenya kita udah tahu. Yang paling bising, paling berisik, paling nggak mungkin Kristen. Oke. Tapi ini Tuhan kita. Yes. Ya, dari hidungnya keluar asap, dari mulutnya keluar api. Penggambaran yang mungkin lu nggak pernah lihat dari Tuhan. Tapi ini yang Daud tulis, karena itu yang dia tahu. Ya, dan ayat 14 puncaknya, Tuhan mengguntur dari langit. Gimana tuh kira-kira bunyinya? Nanti kita akan dengar. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Wah, so good. Ini cocologi tapi enggak cocologi, ini ada di sini. It's in our Bible. Dari awal pergerakannya ini aku pakai kaos salah satu yang testament paling legendaris namanya Striper. Pada masa kemunculannya dibully khususnya sama pendeta bernama Jimmy Swaggart. Sedihnya orang-orang di Striper ini justru bertobat sungguh-sungguh saat ikut Yesus gara-gara khotbahnya Pastor Jimmy. Jadi Jimmy dari mimbarnya ngebully Kristen metal, Kristen rock, dan akhirnya Jimmy-nya jatuh, skandal seks. Striper sampai hari ini masih Kristen dan masih bikin album. Right? Wow. Jadi ya pada akhirnya dari buahnya kita akan tahu ya. Dan kita berdoa biar karena ini udah melawan stigma tentunya. Ya lagi musik rock dibilang musik setan, tapi kita tahu setan nggak pernah nyiptain apa-apa.
So nggak mungkin ada yang namanya. Iya, Ya dong, betul. setan menyalahgunakan, bukan menciptakan, yang menciptakan Tuhan. Yes. Jadi saatnya musik metal juga di-redeem untuk kemuliaan Yesus. Preach it, come on. Dan itu suatu stigma yang mesti dinyahkan karena banyak teman-teman dari kalangan teman metal heads yang mesti dimenangkan bagi Yesus. Cukup banyak. Dan gue kenal beberapa yang tadinya main di gereja gitu, cuman dihakimin kan, atau karena piercing, karena ngebandnya di musik yang begitu, dibilang musik setan, dan akhirnya mereka kepahitan, nggak lagi gereja sampai hari ini, masih Kristen, cuman ya gitulah. Ya kalau dia jadi ngomong tentang Tuhan, terluka. Gitu. Jadi karena gagalnya orang Kristen jadi Kristen gitu ya. Iya. Dan itu satu maksudnya kalangan yang juga kaum yang juga mesti dimenangkan. Yes. Jiwa harus dimenangkan dan mesti ada yang berani melangkah sejauh itu untuk menjangkau, ya kan? Untuk menjangkau yang jauh kita harus masuk lebih jauh, lebih dalam. Dan kadang cukup banyak yang terlalu takut untuk masuk ke situ karena apa kata orang. Tapi sebagai pengingat kita nggak akan dihakimi di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan. Dan kita akan bertanggung jawab sama Tuhan secara personal. 2 ayat terakhir sebelum kita ngobrol sama hambanya. Di 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Itu ayat terakhir. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Ini sebuah pengingat bagi siapapun yang lagi menjangkau siapapun dengan cara menjadi relevan. Ada sebuah peringatan karena ya kita mengenal ya, maksudnya gue cukup sering kecewa ngidolain hamba-hamba Tuhan, penyanyi-penyanyi Kristen yang akhirnya jatuh gitu ya, dan akhirnya karena berusaha menjangkau, maksudnya berusaha menjangkau sejauh itu dan akhirnya bukan menjangkau jadi terjangkau. Jadinya bukan memenangkan malah dimenangkan ya, jadi cukup sedih. Dan puji Tuhan beberapa bertobat, beberapa masih nyangkut. Tapi ini sebuah nasihat ketika kita lagi berusaha being relevant, ya ini yang mesti diperhatikan sungguh-sungguh. Ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ketika kita memilih genre tertentu, bikin musik tertentu, aliran tertentu, harus ada tujuannya. Bukan kayak ya kebetulan gue suka metal aja, nggak gitu. Aku nggak percaya ada yang kebetulan. Dalam Tuhan pasti ada rencana Tuhan. Ya selera musik kita yang aneh ini pasti ada maksudnya. Nggak mungkin cuman ya puber aja lah kalau kayak aneh aja ntar masuk kepada musik yang enggak. Musik gua sampai hari ini masih aneh, nggak berubah terus. Gue bingung nih, pasti ada maksudnya. Itu pasti ada tujuan Tuhan. Ya. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tujuannya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Ya artinya gini, dalam upaya untuk jadi relevan, sangat mungkin kita terjebak dan nyangkut di rasa senang dan berhasil karena diterima. Ingat relevan kan kita berusaha diterima biar dia bisa dengerin message-nya, tapi kadang kita nyangkut sampai diterimanya doang. Karena diterima itu enak. Asli diterima itu enak. Disambut, dikagumi, wah lo keren lo, itu enak. Dan kita nggak boleh stop sampai sana karena itu baru bangun jembatannya doang, kita harus nyebrangin orang kan. Yes. Ya, dan aku berdoa apa yang aku bagi ini sederhana sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Silakan hambanya.